Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Seperti biasa, di hari Rabu ini saya akan membawakan mengenai bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan yang sering hadir ke saya adalah bagaimana bisnis dengan modal pas-pasan? Yuk kita dengarkan bersama. Nah, bisnis kadangkala orang udah langsung terbayang bahwa memerlukan modal yang sangat besar. Padahal dengan kemajuan zaman sekarang ini sangat mudah berbisnis tanpa harus menyiapkan modal yang besar terlebih dahulu. Nah, apakah itu? Salah satu bisnis yang bisa ditempuh adalah menjadi reseller, di mana reseller ini adalah mengambil produk dari supplier dan menjualkan kembali. Sehingga tidak perlu memikirkan setup pabrik, tidak memerlukan memikirkan setup seperti packaging dan lain sebagainya, karena itu semua sudah dipikirkan oleh produsen. Enak sekali bukan? Nah, tapi banyak orang yang lupa apa saja yang harus dipersiapkan atau bagaimana caranya agar kita sukses menjadi seorang reseller. Di sini saya akan membahasnya kupas tuntas karena kebetulan saya memiliki satu bisnis yang bisa dikatakan dijalankan oleh para reseller, sehingga saya bisa berbagi info-info penting yang pernah dilakukan oleh para reseller-reseller saya sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Nah, yang pertama kali keuntungan menjadi seorang reseller adalah modalnya bisa dikatakan tidak ada. Ya, karena reseller itu hanya akan membeli barang pada saat barang itu sudah pasti ada pembelinya, ya kan? Jadi modalnya bisa dikatakan tidak ada. Lalu yang berikutnya lagi, tidak perlu memikirkan stok. Setiap ada pembeli, dia baru menghubungi supplier untuk membelinya. Jadi tidak perlu menstok dulu barang, tidak perlu memikirkan akan kehabisan stok, tidak perlu memikirkan juga persiapan gudangnya. Yang ketiga lagi adalah dapat dijalankan kapanpun, ya kan? Jadi reseller itu bisa hari ini mau jualan ya boleh, hari ini nggak mau jualan juga nggak apa-apa. Nanti tergantung aja kira-kira bisa mendapatkan maju atau enggaknya, sukses atau enggaknya dari kerajinan masing-masing. Tapi tidak ada ketentuan baku yang mengharuskan kamu harus jualan hari ini. Nggak ada, karena produknya sendiri juga tidak tertumbun di dalam stok dan segala macam, jadi punya fleksibilitas lebih jauh. Lalu sebetulnya dengan jadi reseller karena sangat banyak fleksibilitasnya tadi yang saya sebutkan, sehingga sebetulnya dapat lebih profesional dari supplier itu sendiri. Karena supplier harus banyak yang dipikirin, harus memikirkan pabriknya, harus memikirkan karyawan, harus memikirkan stok dan lain sebagainya. Jadi harusnya sebagai reseller jauh lebih baik daripada si produsen itu sendiri. Berikut ini saya akan bagikan tips suksesnya agar bisa menjadi supplier yang sukses. Yang pertama adalah kenali produknya. Kenali betul-betul sampai sedetail-detailnya produk yang akan kita tawarkan. Jadi jangan mentang-mentang hanya jadi reseller, maka produknya kita nggak peduli deh ini produk apa, biarin aja. Nanti kalau ada pertanyaan baru deh saya akan tanyakan kepada supplier. Padahal dengan mengenali produknya, ingat ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita mulai menyayangi produk yang kita jual, mau nggak mau itu terlihat dari aura kita pada saat kita menawarkan produk ini kepada para user. Jadi dengan kecintaan kita kepada produk yang kita jual, mau nggak mau menjadikan kita adalah menjadi reseller yang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan produk-produk yang lain. Lalu jika sudah membandingkan, kita jadi menemukan apa sih kekurangan dari produk yang kita jual dan apa kelebihan dari produk yang kita jual. Jadi tetap kita harus sedikit melakukan pekerjaan rumah, yaitu membandingkan atau yang disebut dengan survei. Kita lakukan survei mana sih yang menjadi keuntungan atau kelebihan dari produk kita.
Tentunya, bayangkan kalau kita mau beli barang dari seseorang dan seseorang itu tidak peduli barang ini lebih bagus atau lebih jelek, kita juga rasanya nggak enak ya untuk belinya. Nah, janganlah kita menjadi reseller yang seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah be different. Mungkin produk itu memiliki reseller banyak. Nah, gimana caranya agar kita mencuat di antara para reseller-reseller yang banyak itu? Nah, lakukan sesuatu yang be different, menjadi yang berbeda, menjadi anti mainstream. Lakukan sesuatu yang kira-kira akan mencuat sendiri. Misalnya, rajin posting di medsos, sedangkan yang lainnya tidak rajin posting, sedangkan kita rajin posting, mau nggak mau kita lah yang terlirik. Atau kita membuat database yang sangat lengkap. Jadi, pada saat customer kita ulang tahun, kita berikanlah sentuhan pribadi dengan mengucapkan selamat ulang tahun, atau pada saat customer kita menghubungi kita kembali, kita sudah mempunyai catatan lengkap mengenai apa saja sih yang dia beli dan bagaimana progresnya. Itu semua bisa kita lakukan dan membuat hubungan kita dengan para user menjadi dekat. Akibatnya, user pun tidak keberatan untuk menjadi word of mouth-nya kita atau membantu menawarkan produk kita tanpa ada bayaran atau bisa dikatakan gratis. Mungkin bisa didengarkan YouTube saya seperti yang dilihat di sini mengenai marketing. Nah, dengan kita memiliki teknik yang berbeda, teknik yang lebih mendekati kepada user atau humani, mau nggak mau user kita menjalankan teknik marketing yang disebut dengan word of mouth. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita mulai, jangan ada kata nanti dulu karena nggak punya modal. Sebetulnya bisnis itu mudah. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Be beautiful, be healthy, strong, and be successful with Maniken.